Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, Prangin-Angin, MC Psikolog. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas tentang happy parenting. Dalam menyikapi kondisi pandemi saat ini, kita sebagai orang tua memiliki peran yang lebih besar dalam mendampingi proses belajar anak-anak di rumah. Ya, kondisi pandemi mengharuskan anak-anak untuk belajar hanya di rumah saja, didampingi oleh orang tuanya, tidak lagi pergi ke sekolah, tidak lagi bertemu dengan teman-teman ataupun gurunya. Jadi full bersama orang tua di rumah. Nah, kondisi ini tentu membutuhkan penyesuaian bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi anak-anak kita. Ya, proses belajar di rumah tentunya berbeda dengan proses belajar di sekolah. Apa yang membedakannya? Pertama, bahwa kita sebagai orang tua tentu memiliki keterampilan yang berbeda dengan para guru yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk menjalankan profesinya sebagai guru. Kemudian yang kedua, kondisi di rumah tentu saja berbeda dengan di sekolah, ya, karena kalau di sekolah anak-anak sudah terkondisi, termasuk juga gurunya sudah terkondisi untuk siap mengajar. Begitu juga anak-anak siap untuk belajar. Mereka berada di satu kelas yang sama gitu kan, teman-temannya, gurunya berada di satu kelas yang sama. Sehingga tidak ada yang bermain gitu ya, semua terkondisi untuk siap belajar. Berbeda halnya dengan ketika di rumah gitu ya. Kadang-kadang orang tua masih punya PR pekerjaan rumah yang banyak, kemudian ada juga teman-teman dari anak-anak kita yang juga menyapa mereka gitu, atau adik kakak yang juga ingin membersamai atau ingin ikut bermain bersama si anak gitu kan. Nah, kondisi yang tidak terkondisikan inilah kemudian akan mempengaruhi proses pembelajaran di rumah yang menjadi kurang efektif gitu kan. Nah, lantas bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi hal ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, kondisi ini toh harus kita jalani. Sehingga kita tentu harus menyesuaikan diri dan beradaptasi sedemikian rupa agar kondisi ini bisa tetap berjalan baik dan anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik pula. Teman-teman sekalian, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan, diantaranya 3 hal, yaitu 3T ya, 3T. Yang pertama, T pertama adalah terima. Ya, jadi kita harus terima dulu kondisi bahwa kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita dalam proses pembelajarannya di rumah saja. Terima dulu kondisinya, terima dulu pandeminya, terima dulu kondisi pendidikan anak-anak kita yang harus di rumah saja, kita terima. Ya Allah, saya terima kondisi ini. Dengan proses penerimaan ini akan membuat perasaan kita jauh lebih tenang, jauh lebih open mind, terbuka untuk mencari solusi, terbuka untuk melakukan langkah-langkah solutif yang bisa membuat kondisi ini jauh lebih baik dari kondisi awal seperti itu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah terima dulu kondisinya, sehingga kondisi penerimaan dalam diri kita akan mencegah kita dari berkeluh kesah. Ya, tahu sendiri ya, kalau mengeluh, berkeluh kesah itu akan mendatangkan energi negatif ke dalam diri kita yang juga akan mempengaruhi keluar diri kita, yaitu ke anak-anak kita. Nah, untuk mencegah itu, maka kita harus menerima kondisi ini. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, toh kondisi ini harus kita jalani. Maka langkah yang terbaik yang harus kita lakukan adalah menerimanya dengan lapang dada. Kita menerima proses pembelajaran anak-anak kita didampingi oleh kita orang tuanya dan dilakukan di rumah saja. Ini toh tentu yang terbaik buat kita semua, untuk kesehatan dan kebaikan kita semua. Maka kita terima. Nah, penerimaan diri yang positif ini akan membuat perasaan kita menjadi tenang. Kita masuk ke T yang kedua. Tadi yang pertama terima, yang kedua adalah tenang. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah tenang, maka pikiran kita akan lebih open mind, akan lebih terbuka untuk mencari solusi yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa berdamai dengan kondisi ini, untuk bisa membuat kita bisa mencari-cari solusi yang tepat dan nyaman buat kita maupun buat anak kita dalam proses pembelajaran di rumah. Setelah kita terima, kemudian hati kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih rileks, menjadi lebih nyaman. Kita bisa berpikir, oh,
kita bisa menerima kondisi ini, kemudian perasaan kita menjadi tenang sehingga saat proses kita mendampingi anak kita dan anak kita melakukan tingkah pola yang kadang tak sesuai harapan, kita bisa tetap tenang dan menerimanya. Tidak ikut terbawa emosi. Gitu ya. Nah, ketenangan ini penting karena akan mempengaruhi segala proses. Tentu saja kondisinya berbeda dengan di sekolah gitu kan. Nah, maka kita juga harus menyiapkan diri kita dan juga anak kita untuk terkondisi pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Yang pertama tentunya kita sebagai orang tua harus menyiapkan diri kita. Oke, semua PR-PR di rumah, pekerjaan rumah tangga nanti dulu atau sudah selesai dulu baru kemudian kita dampingi anak kita. Sehingga fokus kita adalah ke anak. Nah, ini penting. Kita mengkondisikan diri kita sebagai pendidiknya. Begitu pula dengan anak kita kondisikan untuk juga siap menerima proses pembelajaran. Sudah mandi, sudah seger, sudah makan, gitu kan. Nah, kita dudukkan, kita kondisikan senyaman mungkin. Nah, bisa juga dengan disupport dengan hadiah. Nanti kalau sudah selesai akan Umi kasih hadiah, gitu kan. Nah, atau dijanjikan diberikan sugesti positif. Nah, bahwa kalau dia belajarnya tertib, maka akan mendapatkan reward yang positif juga, baik itu pujian, hadiah, permen, boleh nonton, boleh main HP, silahkan ya, yang tentunya pasti harus menyenangkan dan menguntungkan buat si anak, begitu ya. Nah, itu penting ya, kitanya siap, anak juga siap, kemudian kita kondisikan juga lingkungannya gitu ya. Adik-adik, kakak yang sedang tidak belajar, silahkan mencari tempat sendiri dulu, sehingga anak yang sedang kita ajarkan bisa fokus menerima proses pembelajaran. Begitu pula dengan teman-temannya ya, jadi anak terkondisi. Oke, nah kitanya siap, anak juga siap, maka proses pembelajaran akan jauh lebih efektif. Pertama tadi tenang, terima, kemudian yang kedua tenang ya, yang kemudian yang ketiga tekuni ya. Proses awal tentu saja dinamikanya sangat beraneka rupa gitu ya, tetapi ketika kita tekuni setiap hari kita lakukan, setiap hari juga akan terjadi proses pembelajaran dalam diri kita sebagai pendidik. Pastinya kita dapat ilmu-ilmu baru. Oh, ternyata metode ini kurang tepat buat anak saya lebih suka dengan metode bercerita misalnya. Oh, metode menonton video kurang tepat untuk anak saya lebih suka mengerjakan tugas gitu. Jadi kita bisa modifikasi sendiri metode-metode mana nih yang ternyata paling cocok, paling tepat, paling nyaman untuk proses pembelajaran anak kita. Dan untungnya di sini jadi kita lebih tahu dan lebih bisa mengenal anak kita sendiri. Oh, ternyata anak saya gaya pembelajarannya adalah visual. Dia senang membaca, dia senang menonton. Ya. Oh, ternyata anak saya yang kedua senangnya audio. Gaya belajarnya adalah audio, senangnya mendengar. Nah, jadi saya harus bercerita atau menjelaskan sehingga dia lebih mudah menyerap inti pelajarannya. Oh, kalau anak ketiga saya ternyata gaya belajarnya kinestetik. Dia sukanya bergerak gitu. Maka kita menyesuaikan kemudian gaya belajar anak-anak kita dengan yang paling tepat bagi mereka. Nah, ini ya, jadi tidak hanya anak-anak saja yang kemudian belajar, tetapi kita sebagai orang tua juga kemudian mendapatkan pembelajaran positif dari pandemi ini. Bisa mendampingi anak-anak dengan lebih ceria, bahagia, dan tekun. Tentunya kondisi ini akan membuat hubungan kita dengan anak kita semakin akrab, semakin dekat dan harmonis ya, harapannya ya. Jangan justru menjadi tambah konflik dengan anak karena kehebohan kita dalam proses pembelajaran. Dinikmati aja gitu ya, nggak apa-apa berproses. Karena ini adalah sesuatu yang baru, tentunya kita juga berproses, beradaptasi dengan kondisi ini. It's okay to be not okay gitu ya, nggak ada yang sempurna ya. Maka tapi ketika kita tetap membuka diri, tetap open mind, maka selalu ada jalan untuk lebih baik. Semangat buat para ayah bunda yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Pastikan kita happy, bahagia, tenang dalam mendampingi anak-anak. Kondisikan diri kita, kondisikan hati kita, kondisikan jiwa raga kita menerima kondisi ini, sehingga insya Allah proses pembelajaran terhadap anak-anak kita akan jauh berbeda, jauh lebih tenang, jauh lebih menyenangkan. Bahagia semua, orang tua bahagia, anak pun ceria. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share postingan ini agar semakin meluas manfaatnya. Saya Sukma Diarti. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.